Silakan grup satu. Ya, selamat malam teman-teman dan Pak Ihan. Kami dari kelompok 2 kelas Oh, reguler. kelompok dua. Iya, silakan, sorry. Kami akan membahas dengan materi tentang Bellman-Ford algorithm dan Dijkstra algorithm serta ATM atau asynchronous transfer mode. Jadi yang pertama itu kita masuk ke Bellman-Ford algorithm terlebih dahulu. Jadi Bellman-Ford algorithm itu adalah metode routing di mana setiap node saling interaksi antar node lain untuk mencari jaringan tercepat ke tujuannya. Jadi di sini ada contoh dari sampel proses si Bellman-Ford sendiri. Nah, di sini dia minta ke destinasi 6. Nah, sebelum kita mulai, kita harus tahu dulu bahwa yang bulat-bulat ini itu sebagai not dan garis dengan ada angka-angka ini cost-nya. Nah, pertama, sebelum mulai iterasinya, kita melakukan inisialisasi terlebih dahulu, di mana inisialisasinya itu angka yang sebelah sini itu not tujuan dan di sebelah sini itu cost yang dibutuhkan. Nah, di sini min satu karena belum ada masih inisialisasi dan infinite itu eh, cost yang diinisialisasikan. Maka kita bisa mulai iterasi yang pertama. Di iterasi pertama kita dapat melihat node yang dapat menuju ke node 6 yang pertama kali itu 3 dan 5. Maka di sini node 3 dapat menulis node tujuannya itu 6 dengan cost yang dibutuhkannya itu 1. Dan untuk node 5 dia membutuhkan cost 2. Nah, dari sini eh, node 1, 2 dan 4 sudah dapat melihat jaringannya mereka. Jadi mapnya sudah terbuka semua. Nah, maka masuk iterasi yang kedua. Nah, node 1 itu dia memilih untuk ke node 3 di mana memakan cost 3 yaitu 2 ditambah costnya yang 3. Cost di node 3. Makanya 3 di sini. Lalu di node 2 dia memilih untuk lewat node 5 dengan total cost 6 yaitu 4 ditambah 2. Dan node 3 masih sama, langsung dia beserta node 5 dan untuk node 4 dia memilih lewat node 3 dengan cost 2 ditambah 1. Jadi total cost 3 deh. Nah, untuk iterasi yang ketiga, node 1 masih sama, node 2 di sini sudah berbeda karena node 2 dia dapat melihat bahwa untuk kalau melalui node 5 itu memakan cost 6 dan lebih banyak. Dia dapat memilih untuk lewat node 4 dengan cost yang lebih sedikit, di mana 1 tambah 2 ditambah satu lagi, jadi total cost yang dibutuhkan hanya 4. Jadi berkurang 2 cost. Dan untuk node 3 masih sama, node 4 dan node 5 juga masih sama. Nah, pada iterasi keempat, dia pengecekan ulang. Kalau di setiap node itu sudah um, menuju tujuannya dengan cost yang lebih rendah. Next, algoritma Brown. Nah, di sini ada dua soal. Yang pertama itu ada jaringan yang terputus atau ada gangguan, dan di sini ada satu arah tapi tiba-tiba terputus. Nah, lanjut saja ke jawabannya. Nah, di sini yang terputus ini dia masih sama kayak sebelumnya, di mana yang terputus itu dari 3 ke 6. Jadi di sini di node 3 dia harus mencari ulang gimana caranya dia supaya sampai ke node 6. Maka dia harus pergi ke node 4 dengan cost 5 yaitu 2 ditambah satu karena si node 4-nya melalui 3 dan tambah 2 lagi gitu. Makanya costnya 5. Jadi bolak-balik dia. Nah, di bagian sini node 4-nya belum sadar kalau si node 3 balik ke dia. Maka di sini masih sama. Nah, di sini di iterasi kedua si node 4-nya sudah mulai sadar kalau ada yang nggak beres di node 3 ke node 6. Maka dia melakukan mapping ulang
maka dia memilih untuk lewat dua. Nah, di sini mana dua itu empat ditambah satu lagi di sini. Jadi balik-balik sini. Gitu. Nah, di sini juga di note 2 belum. Lanjut ke iterasi ke tiga di mana note 2 sudah mulai sadar kalau ada yang tidak beres juga, jadi dia memilih untuk ke dia ada tambahan kos. Jadi tetap ke note 4, cuman dia ada tambahan kos, terus note 3 juga ada tambahan kos lagi, note 4 juga masih sama. Jadi di teras keempat semuanya baru pada berubah banyak, di mana note satu dia langsung ke note 2 dan note 2 ke note 5 sehingga membutuhkan kos 9 dan note 2 membutuhkan kos 6 dari melalui note 4 terus ke note 5 ke note 6 dan note 3 ke note 4 membutuhkan total 7 kos dari note 3, 4, 5, 6 dan note 4 membutuhkan 5 kos, kos 5, 3 ditambah 2 dan note 5 tidak ada berubah karena yang bermasalah cuma di sini. Next ke problem nomor 2 di mana dia cuma satu arah dan tiba-tiba ada gangguan. Nah, di sini dapat diketahui sebelum terjadi masalah, notnya ke not 3 dengan cos 3, lalu not 2 ke not 3 dengan cos 2, dan not 3 langsung ke not 4 dengan total cos 1. Nah, setelah ada masalah, dia mulai error karena di mana dia mulai balik-balik ke sini terus. Maka didapatkanlah hasil seperti ini. Nah, untuk menghindari banyak iterasi, kita melakukan namanya metode split horizon with Poisson reverse, di mana metode ini adalah cara agar node tidak mengirim informasi balik ke rute sebelumnya, sehingga ketika node selanjutnya bagian dari shortest path atau titik pendek, dia akan mengubahnya menjadi infinite cost-nya. Jadi ketika 3 mau ke 4, dia sadar nih ada masalah, sehingga dia memilih untuk menggunakan metode split horizon with Poisson reverse. Kenapa disebut dengan eh, Poisson reverse? Karena dia melakukan meracuni titik lain si dengan minus satu koma infinity karena seperti itu. Next mungkin oke, lanjut silakan Pak Eki. Oke, jadi untuk shortest path routing di layer 3 yang kita tahu layer itu. Eh, Algoritma itu juga untuk mencari jalur tercepat atau dengan cost yang paling rendah dari dari satu node ke semua node eh, ke semua node lain dalam jaringan tersebut. Lalu next Franz. Oke, lalu untuk gambar ini tersendiri itu eh, gambar ini menjelaskan bagaimana cara kerja Dijkstra algorithm sendiri itu. Nah, cara kerjanya itu dia algoritmanya itu untuk mencari jalur terpendek dari satu node ke semua dalam itu. Jadi terus eh, chip yang satu atau
dari satu ke 3 dari semua kos yang ada, yang paling kecil ke not 3 itu ke 2. Jadi not 3 ditambahkan ke set N itu. Terus karena not 3 sudah masuk, kita lihat not tetangganya. Not 3 yang terhubung ke not 4 dengan cos 2, not 6 dengan cos 1. Jadi dari not 1 lewat not 3 ke not 4 cos, totalnya ini 2 tambah 2 yaitu 4. Tuh. Terus untuk yang ke not 6, cos totalnya itu ada 2 tambah 1. Jadi total cosnya itu adalah 3. Terus setelah kita perbaharui tabelnya, D4 itu berubah dari 5 ke 4. Terus untuk D6 sendiri berubah dari tak terhingga hingga ketiga gitu. Terus untuk iterasi kedua yang menambahkan not 2 di luar set N ini kos paling kecil adalah D3, D2 itu adalah 3 atau not 2 itu, dan untuk D6 yang mana itu adalah 3 atau not 6 itu sendiri. Kalau kita pilih not 2 terlebih dahulu, maka N-nya itu jadi eh, 1, 2, 3. Terus kita cek apakah ada jalur baru yang lebih pendek dari melalui Note 2. Nah, dari Note 2 ini bisa menuju Note 5 dengan cos 4, tapi dari dari Note 1 dari ke 2 sudah menjadi ke 3 gitu. Jadi total cos eh, ke Note 5 lewat 2 itu 3 tambah 4, yang mana totalnya itu adalah 7. Jadi kita tulis dalam tabel D5-nya itu adalah 7. Lalu untuk iterasi yang ketiga, dia menambahkan not 6. Jadi not dengan kos yang paling kecil berikutnya adalah not 6. Jadi maka setelah kita tambahkan ke eh, N 1, 2, 3, 6, sekarang kita lihat eh, tetangga not 6 itu sendiri. Nah, not 6 itu sendiri punya jalur ke not 5 dengan kos sebesar 2. Jadi maka dari not 1 hingga ketiga, ke 6, ke 5. Jadi total cost-nya itu ada 5. Jadi cost ini lebih kecil dari sebelumnya. Jadi kita update B5-nya itu dari 7 hingga ke 5. Lalu untuk iterasi keempat, eh, ini not dengan cost terkecil adalah not 4 sama dengan 4 gitu. Jadi N yang 1, 2, 3, 4, 6 itu kita cek apakah ada perbaikan cost melalui Note 4 itu. Jadi ternyata kita lihat sendiri tidak ada jalur untuk yang pendek gitu, baru ditemukan. Jadi semua cost sudah ini, jadi semua cost ini sudah minimal gitu. Lalu untuk iterasi kelima, eh, Note 5 ini dengan cost sebesar 5 ditambahkan ke set N, jadi semua note itu sudah punya cost yang tetap gitu. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau yang terakhir itu artinya semua shortest path dari node 1 itu sudah ditemukan. Jadi dari hasil akhirnya itu sendiri, dari eh, kita bisa bentuk shortest path tree-nya itu dari satu ketiga itu costnya ada 2. Terus untuk node 3 ke 6 itu costnya tuh, 6 ke 5 itu costnya 2. Terus 3 ke 4 itu costnya 2 juga. Satu ke 2 itu costnya sebesar 3. Jadi misalnya kalau mau ke jalur 5, jalur tercepatnya adalah eh, 1, 3, 6, 5 gitu. Dengan total cost sebesar 5. Jadi eh, untuk kesimpulannya itu, jadi setiap iterasi Dijkstra itu menambahkan satu node dengan cost paling kecil ke dalam set N itu, lalu memperbaharui cost node lain yang terhubung dengannya gitu. Jadi akhirnya tabel dengan semua cost minimum dan pohon atau shortest path tree ini seperti terlihat di ini di figur 734. Next. Lalu untuk kekurangan
kelebihan dan kekurangan dari Dijkstra algoritma ini sendiri. Untuk kelebihannya itu yang pertama konvergensinya konvergensinya itu lebih cepat. Jadi tidak perlu menunggu info dari semua node seperti Bellman-Ford tadi. Lalu untuk hasilnya itu optimal. Jadi selalu memberi cost-nya itu minimum gitu. Terus yang terakhir tidak mudah loop karena selalu mempertahankan jalur terpendek yang sudah pasti gitu. Untuk kekurangannya sendiri, dia membutuhkan informasi lengkap tentang seluruh topologi jaringan atau lebih berat untuk jaringan lalu lebih kompleks untuk diimplementasikan secara terdistribusi. Dan terakhir, overhead tinggi itu sangat ada perubahan topologi karena semua node harus update peta jaringan. Oke, selamat malam Pak. Eh, saya akan membahas tentang ATM atau Asynchronous Transfer Mode. Jadi ATM sendiri adalah sebuah teknologi paket switching yang connection oriented dengan kemampuan menjamin quality of service. Yang pertama, konsep dasar ATM, ATM sendiri bekerja dengan tiga prinsip utama, yaitu pertama, paket datanya yang disebut cell itu sangat kecil, hanya 53 byte, di mana 5 byte untuk header dan 48 byte untuk data. Ukuran yang fix ini membuat switch bisa bekerja dengan sangat cepat. Untuk yang kedua, ATM adalah connection oriented. Sebelum kirim data, harus setup koneksi dulu, mirip seperti telepon. Dan saat setup, source harus dideklarasikan traffic descriptor, ada peak rate, average rate, dan juga maximum burst. Untuk ketiga, menggunakan label switching. Setiap cell punya identifier di header yang berubah di setiap switch, mengarahkan paket ke jalur yang benar. Lalu untuk cara kerjanya, eh, jadi ada virtual channel dan virtual path. Pertama, untuk VCC atau Virtual Channel Connection, itu adalah jalur data individual untuk satu koneksi. Seperti yang saya lihat di pipa yang ini, Virtual Channel. Dan juga ada VPC atau Virtual Path Connection, di mana itu adalah bundle dari beberapa VCC yang menjadi satu pipa besar. Lalu mungkin ya analogi seperti VPC adalah kabel besar yang berisi kecil VCC. Untuk proses sendiri, kita bisa lihat dari contoh di materinya, paket 30 input 5 di switch ke output nomor satu dengan ID baru 67. Di mana setiap switch punya tabel, eh, itu input port ID lama dan output port dengan ID baru. QoS guarantee adalah ATM bisa menjamin QoS karena setup di koneksi awal, yaitu kita mereserve resources dulu, lalu ada traffic descriptor di mana network tahu ekspektasi traffic, dan juga ada priority mechanism di mana paket dengan QoS berbeda dapat uh, perlakuan berbeda. Lalu untuk yang terakhir ada parameter yang dijaga seperti delay, paket loss, bandwidth, dan juga di jitter. Untuk yang ketiga, jadi kita ada uh, kelebihan dan evolusi. Jadi untuk beberapa insight penting tentang ATM, kenapa kita menggunakan 53 sel 53 byte. Uh, untuk low latency, penting untuk voice, cukup besar agar overhead header tidak terlalu besar, tapi fixed line di mana hal itu menyederhanakan hardware design untuk high speed operation. Namun weakness yang muncul adalah untuk data rate sangat tinggi, eh, kayak hal ini bisa menjadi terlalu boros overhead, eh, dan ini melahirkan MPLS atau multi protokol label switching. Konsep label switching tapi dengan variable packet length. Lalu juga ada legacy ATM di mana walaupun tidak dominan lagi, tapi konsep ATM di mana connection oriented, QoS guarantee, dan label switching menjadi fondasi untuk teknologi modern seperti MPLS dan juga konsep SDN. Next.
Oke, tampaknya selesai ya. Tanpa kami, terima kasih. Oke. Terima kasih untuk grup 2. Dari grup 7 yang materinya juga sama, apa ada pertanyaan buat grup 2? Eh, boleh nanya, Pak? Iya, iya, silakan. Ini tentang Bellman-Ford sama Dijkstra algoritma sih, Pak. Karena kalau yang Bellman-Ford itu bisa untuk menangani yang ini, Pak, yang memiliki cost positif sama negatif ya. Kalau yang Dijkstra itu kan dia nggak bisa yang negatif, Pak. Itu kalau misalnya dia yang menangani yang negatif itu efeknya bakal gimana yang Dijkstra algoritma? Ya, grup 2 gimana tuh? Yang ahli Dijkstra sama Bellman Ford-nya. Maaf Pak, pertanyaannya apa ya Pak? Saya putus-putus Pak. Oh ya, Bu Yeni nanya, kan yang Dijkstra nggak ada yang negatif, kalau yang Bellman Ford ada yang minus satunya itu. Itu nanti gimana perbedaan penanganannya? Jadi kalau Dijkstra nggak bisa negatif terus gimana? Ada masalah nggak? Gimana Pak? Putus-putus Pak, maaf. Oh, Dijkstranya kan nggak bisa ada yang negatif ya. Kalau Bellman Ford kan ada yang negatif bisa katanya tadi sebagai keuntungan. Lantas gimana? Apakah Dijkstra rugi karena nggak bisa yang negatif? Eh, Kayaknya sih nggak begitu rugi ya Pak, karena kan eh, walaupun kalau ada minusnya itu berarti kan otomatis lebih perhitungannya lebih agak lama gitu Pak. Jadi kurang efisien untuk metode yang harus cari ulang gitu-gitu Pak. Mungkin gitu Pak. Jawabannya gitu tuh Bu Yeni. Memuaskan nggak? Kurang sih, Pak. Kurang memuaskan Pak Frans gimana nih? Iya, jadi sebenarnya ya yang contoh-contoh yang dikasih Garcia itu kan dengan sangat apa? Dengan sangat tajam berusaha menunjukkan kelemahannya ya. Terutama kalau yang Bellman Ford, dia kan problemnya adalah dia cuma bisa tahu denger cost itu dari tetangganya kalau dikasih tahu. Padahal tetangganya kadang berubahnya telat ya. Dan terutama problem yang paling besar itu adalah kalau si apa yang paling ujung putus, terus si apa yang kedua dari ujung berusaha melempar ke belakang, tapi yang belakang itu merasa bahwa jalurnya sebenarnya lewat titik itu sendiri yang barusan melempar paketnya gitu ya. Jadi bolak-balik dan perubahan cost-nya itu ketahuannya sangat lama karena yang belakang itu terus-menerus maksa lewat depan padahal depannya udah putus gitu. Jadi itu kan contoh yang sangat spesifik ya. Eh, Terutama karena jalur lain yang masih on itu costnya dibuat lebih tinggi. Jadi cost yang paling rendah itu yang putus gitu ya. Jadi itu problem spesifik Bellman Ford banget. Sehingga yang apa yang next note-nya negatif kalau di Bellman Ford itu cuman untuk menunjukkan bahwa jangan lewat sini, jangan lewat saya lagi karena saya udah nggak bisa ya karena kos saya tak terhingga ke belakang gitu ya. Kalau kalau dia belum harganya min satu nanti titik yang di belakangnya itu selalu ngirim ke dia padahal dia biang masalahnya putus, tapi karena belum dibilang min satu tak hingga dia tetap menghitung kosnya sebagai oh iya kos kamu memang jadi tambah banyak, tapi kan kamu next note-nya tetap ya terus lempar ke sana lagi lempar ke sana lagi gitu ya. Jadi looping yang semacam itu tuh terjadinya lama sampai cost-nya nambah terus sampai tak terhingga. Nah itu butuh waktu. Terus jaringan tuh jadi nggak stabil ya karena paketnya muter-muter nggak keruan karena routingnya itu istilahnya konvergensinya lambat.
Nah, kalau Dijkstra nggak butuh yang negatif-negatif gitu, karena begitu dia perluas kelompok titiknya itu eh, langsung ke titik tetangga terdekatnya semua kelihatan gitu ya. Cuman komplikasinya yang Dijkstra, si Garcia berusaha menunjukkan adalah cost yang paling rendah itu justru lewat di titik yang terakhir dibuka gitu ya. Jadi titik 6 ya. Jadi apa? Kalau kita lihat perkembangan tabel routingnya itu pada saat titik 6 di-include baru ketahuan ke Note 5 itu costnya yang paling rendah gitu. Itu juga jago ya Garcia bikin apa contoh problem yang semacam itu gitu ya sehingga kelihatan pas titik terakhir baru di-include baru matriksnya agak stabil. Tapi udah bikin contoh yang jago kayak gitu pun yang Dijkstra stabilnya lebih cepat ya dibanding yang Bellman-Ford. Karena di titik yang ke ini sejak titik yang baris ketiga aja sebenarnya udah nyaris nggak ada perubahan sih. Ya memang sih di include itu makin pasti ya makanya di garis bawah yang minimumnya. Tapi basically stabilnya cepet banget kelihatannya di baris ketiga udah. Kalau Bellman Ford kan nggak bisa gitu. Terus terutama kalau ada jalur yang putus dan apa titik di belakangnya mengira bahwa harus selalu lewat dia. Nah itu lebih lama lagi konvergensinya. Jadi Garcia itu jagoan banget milih problem yang benar-benar kelemahan metodenya ya, baik Dijkstra maupun Bellman-Ford. Tapi udah gitu Dijkstra tetap lebih stabil konvergensinya jauh lebih cepat sih. Ya. Jadi yang Dijkstra nggak butuh yang negatif-negatif itu kalau yang Bellman-Ford butuh karena begitu di label negatif dia langsung tahu bahwa udah jangan lewat saya lagi ya, jangan dipaksa lagi jumlahin kos saya ke kamu karena saya udah nggak bisa gitu. Jadi pakai yang poison apa poison reverse itu tuh meracun ke belakang gitu istilahnya ya kayak jurus kungfu. Nah mungkin menjawab nggak Bu Yeni? Belum menjawab, Pak. Makasih, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi nggak dari grup 7 terhadap grup 2? Atau dari grup 2 sendiri ada pertanyaan nggak? Pak, saya ada satu pertanyaan lagi, Pak. Ya Bu Yeni, gimana Bu? Ya kan ATM itu kan yang tadi bersifat connection oriented ya, Pak. Hmm. Itu masih relevan nggak, Pak, sama jaringan modern yang sekarang pakai internet? Masih tapi bentuknya bukan ATM polos lagi kan. Kalau ATM ini dulu orang berpikir kalau selnya dibuat kecil-kecil banget ya, cuman sekian puluh byte itu. Makanya dinamainnya sel ya karena kecil. Maka dia jadi lancar karena kayak sel darah kita itu di pipa-pipa pembuluh darah eh, ngalirnya deras banyak cepet karena butirannya kecil-kecil gitu. Tapi akhirnya kan diperbaharunya jadi itu ya tadi yang disebut oleh Pak Rian ya MPLS itu dia tetap label switching karena kalau baca label terus lempar baca label lempar itu jauh lebih cepat ya. Jadi yang penting labelnya disetujui di awal waktu membentuk koneksi terus sisanya di setiap switch itu cuma baca label lempar ke jalurnya baca label lempar ya. Kalau Bellman Ford sama Dijkstra kan dia harus apa ngupdate apa tabel routingnya supaya tetap benar tahu lewat jalur mana dan sebagainya. Kalau label switching nggak pusing itu semua switchnya dilakukan di awal apa karena dia connection oriented ya jadi dia setup dulu habis udah connectionnya setup semua apa paket itu ngocor gitu aja baca label lempar baca label lempar itu cepet ya tapi sel yang kecil itu di yang zaman sekarang dilihatnya nggak terlalu menguntungkan karena kalau misalnya panjangnya variasi juga bisa bisa bekerja dengan cukup baik jadi pakainya MPLS gitu. Tapi masih ada terutama untuk bentuk-bentuk komunikasi yang perlu quality of service ya, perlu di setup dulu ini koneksinya di awal gitu yang kayak circuit switching tetap masih masih relevan sih, masih dipakai sih. Ya. Pak, mungkin saya boleh tambahin Pak buat tadi pertanyaannya tadi Iya, gimana Pak? untuk jawab. Mungkin kayak tadi kan ditanya relevansinya ya. Kalau Hmm. misalkan ATM sendiri, mungkin kita tidak akan ketemu ya kita setup ATM di 2025. Tapi konsepnya masih digunakan seperti guaranteed QoS
traffic engineering, label based forwarding, connection oriented service masih kita gunakan. Eh, jadi mungkin memang tidak dipakai, tapi ada beberapa area yang masih pakai ATM seperti legacy banking networks atau telco infrastruktur yang lama. Tapi kebanyakan sekarang sudah mulai bermigrasi ke MPLS atau IP. Mungkin itu sih Pak. Ya, MPLS tuh dia bekerja sama protokol yang lain di layer lain, terutama IP ya, yang lebih internet gitu, lebih lebih gampangan. Jadi basically kalau kita anggap MPLS itu sebenarnya ATM yang lebih lebih canggih, ya berarti ATM itu hidup dalam bentuk MPLS sih. Karena dia tetap label switching juga ya sebenarnya strateginya gitu. Hmm. Nah, kalau kalau memang MPLS atau ATM kayaknya lebih bagus, lebih cepat dan lain sebagainya, kenapa kita harus hidup sama Bellman Ford sama ini ya, Dijkstra ya? Apa kita musnahkan aja yang dua itu terus semua aja MPLS gitu, misalnya? Bisa nggak? Nggak bisa Pak, karena kan masih membutuhkan routing juga ATM Pak. Tapi kan ini udah switching juga. Yang penting paketnya nyampe juga di ujung di tujuan. Kenapa tetap butuh yang kayak, apalagi Bellman Ford jelek banget ya? Hah? Gimana? Tapi kan di antar switchingnya itu masih perlu apa menentukan rute-rutenya gitu Pak. Makanya dibutuhkan Belmont ataupun Dijkstra Pak. Ini kan juga sama ya logikanya. Ada rutenya sih, cuma di set di awal aja connection oriented terus udah tahu nanti pipanya lewat mana, terus nyampe juga paketnya. Tapi kalau Lebih- misalnya ada masalah gitu Pak, tapi kan tetap butuh rute penentuan jalur juga Pak. Oh, maksudnya kalau ada jalur putus ya. Iya, Kalau jalur putus ya connection setup lagi. Kayak saya tadi internetnya putus, saya connection lagi gitu terus lama Ta- makan waktu. Mungkin saya boleh tambah Pak. Mungkin kayak Oh sebenarnya iya. MPLS tidak bisa memusnahkan Bellman Ford atau Dijkstra karena pertama berbeda layer ya. Routing algorithm control vs ini apa forwarding mechanism. Lalu mereka sebenarnya saling bergantung karena MPLS masih butuh routing algorithm untuk tahu jalur mana yang dipakai dan juga di prakteknya MPLS Networks masih pakai OSPF atau Dijkstra atau BGP. Lalu Ini jawaban AI ya Pak ya? iya Pak. Oh, oke. Lalu mungkin tambahannya yang mungkin sebentar. Dia Mungkin nyebut nggak ini Pak? Pak. Tadi beda layer itu ada di layer mana perbedaannya? Beda layernya di sebentar Pak. Eh, kalau di Bellman Ford dan Dijkstra eh, ini di routing algorithm seperti mencari jalur terpendek dan juga bekerja di control plane. eh, Lalu juga outputnya routing table-nya itu eh, kayak seperti cuman untuk ke X butuh lewat mana. Tapi kalau untuk MPLS ini merupakan forwarding mechanism, yaitu cara mengirim paket terus bekerja di data plane, eh, eksekusinya seperti mengirim paket dan juga inputnya itu butuh tahu jalur mana yang dipakai. Jadi masih butuh routing algoritma ya Pak. Ah iya, kadang-kadang AI itu kayak menjawab tapi nggak menjawab ya. Ya, Kalau maaf Pak. iya iya. Eh Kalau yang Bellman Ford sama Dijkstra memang dia apa lebih ke layer 3 ya karena memang tugasnya network layer itu routing. Kalau ATM atau MPLS sebenarnya dia technically dibilangnya switching ya karena kan label switching ini jenisnya ya. Nah, switching itu kadang dipahaminya di level yang lebih rendah ya, layer 2 mungkin data link layer gitu. Jadi dia lebih lebih basic. Terus AI-nya berusaha menjawab bahwa oh dia tetap pas naik ke layer 3 butuh routing gitu karena ini beda layer gitu ya. Tapi sebenarnya kan kalau dari sisi komunikasi, zaman dulu ada kabel aja yang penting dicolok kayak sentral telepon kuno juga jalan ya, karena kita belum ada internet. Jadi ujung-ujungnya jawaban yang mungkin lebih lebih mendekati ya adalah tergantung traffic data kita. Memang sih ini
paket switching dua-duanya. Tapi kalau kelakuannya lebih kayak internet ya, data di internet tuh kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak. Ya jadi lebih random. Karena orang bukan streaming, bukan nelpon atau apa, dia browsing gitu ya. Kadang dia diam aja, nggak perlu ada data ya, udah dia berhenti. Jadi logikanya kayak logika kantor pos gitu. Yang Bellman Ford sama Dijkstra itu lebih cocok gitu. Pokoknya dia dapat paket, dia baca table routing, dia lempar. Karena dia tahu dia bisa menghitung cost yang paling rendah. Kalau yang paket switching itu kesannya dia kayak arusnya deras, informasinya biasanya butuh latensi rendah, biasanya nggak bisa mentolerir delay yang lama ya. Jadi kalau voice communication misalnya nelfon butuh jawaban segera sekarang ya, nggak mau ada delay gitu. Kalau email kan delay nggak apa-apa gitu misalnya ya. Nah jadi yang lebih cocok untuk dunia internet memang kayak Bellman Fold atau Dijkstra itu routing. Yang lebih cocok untuk dunia yang kayak telepon klasik itu yang label switching itu. Jadi akhirnya dua-duanya harus bertahan hidup karena orang tetap punya aplikasi-aplikasi yang berbeda. Terus kalau aplikasinya yang jalan, maka metode apa penghantaran paket yang lebih cocok, yang lebih lebih kerja keras gitu. Tapi artinya setiap layer itu nanti ada semua tersedia teknologinya, tinggal kita pas lagi pakai aplikasi yang mana gitu sih. Tapi jadi kalau kalau logikanya gitu kita butuh semuanya aja, cuman kecocokan aplikasi jadi yang akhirnya menentukan yang mana yang lagi jalan gitu ya. Menjawab nggak Pak Franz? Kurang lebih. Menjawab Pak, menjawab. Oke deh. Oke, berarti kita sampai di sini ya. Mudah-mudahan diskusinya dan apa praktek menerangkannya menolong. Dan kalau ada dua kelompok kayak gini nanti pas ujian lisan, pokoknya kalau saya tanya Bellman Ford atau Dijkstra atau ATM, kayaknya sih masih inget-inget ya. Mudah-mudahan kalau ujian lisannya itu tetap apa kans lulusnya lebih tinggi ya. Jadi kita ketemu lagi minggu depan untuk tekstil berikutnya ya. Kalau yang onsite nggak gagal hadir di pagi supaya nggak kemalaman, yang pagi di pagi aja, terus yang malam di malam aja gitu ya. Kalau di malam untungnya ada recordingnya sih, terus bisa kita apa nikmati lagi belakangan kalau lagi belajar. Ya. Kita sampai di sini. Thank you Bapak Ibu. Selamat istirahat. Terima kasih sudah meladeni sampai malam. Selamat sampai jumpa lagi minggu depan.